Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan membahas proses bisnis di bidang akuntansi pada perusahaan dagang. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa itu perusahaan dagang? Menurut Murti Sumantri, perusahaan dagang adalah suatu usaha dagang dengan mengelola sumber daya yang nantinya didistribusikan pada konsumen yang menikmati produk itu. Menurut Molen Grappa, perusahaan dagang adalah semua kegiatan yang dilakukan terus-menerus dan akan mendapat pendapatan dengan memperdagangkan produk. Dapat disimpulkan, perusahaan dagang adalah usaha dagang dengan menjual kembali dari produk yang dibeli dengan menambah laba pada harga jualnya. Perusahaan dagang juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi maupun barang setengah jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Karakteristik perusahaan dagang. Pertama, kegiatan awalnya membeli baik secara tunai maupun kredit barang dagang, dan pada saat pengangkutan akan ada biaya angkut. Yang kedua, menyimpan untuk persediaan siap dijual. Ada juga untuk packing dan pemberian label. Ketiga, menjual kembali tanpa merubah bentuk dengan menambah laba sebagai keuntungan. Penjualannya baik tunai maupun kredit. Kemudian yang keempat, mempunyai harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan harga beli barang dagangan atau harga barang sebelum ditambah dengan laba. Berikut ini gambaran kegiatan perusahaan dagang. Perusahaan melakukan pembelian barang dagangan, kemudian menyimpan barangnya di gudang maupun di toko. Selanjutnya, perusahaan melakukan penjualan kepada pelanggan baik secara tunai ataupun secara kredit. Apabila secara tunai, maka perusahaan akan menerima kas saat itu juga. Dan apabila penjualannya kredit, perusahaan akan melakukan aktivitas penagihan untuk mendapatkan kasnya. Jenis perusahaan dagang terbagi menjadi dua jenis, berdasarkan produk dan berdasarkan penjual. Yang pertama, berdasarkan produk yang diperdagangkan. Ada perusahaan dagang bahan baku seperti toko kayu, toko besi dan baja, dan toko kain. Kemudian ada perusahaan dagang barang jadi. Contohnya toko elektronik, mebel, toko baju, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan penjualnya, terbagi menjadi tiga, perusahaan dagang besar, menengah, dan kecil. Yang pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler adalah perusahaan yang mendapatkan barang dagangan dengan membeli langsung dari pabrik dalam jumlah besar, contohnya distributor. Yang kedua, perusahaan dagang menengah atau middleman adalah perusahaan yang menjual barang dagang dengan membeli dari wholesaler dalam jumlah besar untuk dijual kembali ke pengecer, contohnya grosir. Yang ketiga, perusahaan dagang kecil atau retailer adalah perusahaan yang menjual barang dagangan langsung ke pembeli, contoh Indomaret, warung-warung, dan lain-lain. Proses bisnis di bidang akuntansi pada perusahaan dagang. Proses bisnis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Dalam perusahaan dagang dimulai dari perencanaan bisnis, mencari modal, membeli barang dagang, menyimpan barang dagang, kemudian menjualnya. Dalam seluruh proses tersebut akan terjadi banyak sekali transaksi bisnis dan keluar masuk uang. Transaksi-transaksi yang terjadi harus dicatat secara rinci dan dibuat laporannya untuk dievaluasi oleh pemilik perusahaan. Untuk menghasilkan laporan keuangan melalui beberapa proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Sama halnya dengan perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar,
neraca saldo, jurnal penyesuaian dan kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah ditutup, jurnal pembalik, dan kembali pada transaksi periode selanjutnya. Perbedaannya, pada perusahaan dagang, dalam menjurnalnya digunakan dua jurnal, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Kemudian yang kedua jurnal umum. Kemudian pada buku besar menggunakan dua buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu terdiri dari kartu utang, kartu piutang, dan kartu persediaan. Selanjutnya akan membahas mengenai jurnal dan buku besar pada perusahaan dagang. Untuk yang lainnya sama saja, silahkan adik-adik tonton kembali proses bisnis di bidang akuntansi pada perusahaan jasa di video sebelumnya. Jurnal. Jurnal merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi sehari-hari perusahaan. Dalam perusahaan dagang, jurnal yang digunakan yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus yang digunakan yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Pada prinsipnya, pengisian jurnal khusus sama seperti jurnal umum. Kita harus menentukan akun mana yang didebit dan dikredit. Dalam jurnal khusus sudah disediakan kolom akun-akun yang sering digunakan. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Silahkan perhatikan format jurnal pembelian berikut. Disediakan kolom tanggal, kolom nomor bukti transaksi, kolom deskripsi untuk mengisi nama supplier, kemudian kolom debit dan kolom kredit. Di kolom debit terdiri dari persediaan barang dagang, pajak masukan, beban angkut, dan di kolom kredit terdiri dari utang dagang. Selanjutnya jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Silahkan amati jurnal penjualan berikut. Di sana telah disediakan akun-akun apa saja yang akan digunakan untuk melakukan pencatatan penjualan secara kredit. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran kas seperti pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembelian aset-aset. Silahkan amati jurnal pengeluaran kas berikut. Di sana telah disediakan nama-nama akun yang akan digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Kemudian ada akun serba-serbi untuk mencatat akun yang belum disediakan. Selanjutnya jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas seperti penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak termasuk ke dalam jurnal khusus, seperti mencatat harga pokok penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan. Buku besar. Buku besar yang digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu yaitu kartu utang, kartu piutang, dan kartu persediaan. Buku besar pembantu dibuat untuk merinci saldo yang ada di buku besar utama. Buku besar utama. Buku besar utama merupakan buku yang berisi kumpulan akun atau perakiraan yang telah dicatat dalam jurnal.
Yang selanjutnya buku besar pembantu yaitu kartu utang. Kartu utang merupakan kartu yang dibuat untuk masing-masing supplier yang memberikan kredit kepada perusahaan kita. Melalui kartu utang, kita dapat mengetahui informasi secara rinci mengenai jumlah utang yang kita miliki kepada masing-masing supplier. Kartu piutang. Kartu piutang merupakan kartu yang dibuat untuk masing-masing pelanggan yang diberikan kredit oleh perusahaan kita. Melalui kartu piutang, kita dapat mengetahui informasi yang lebih rinci mengenai piutang yang harus kita tagih untuk masing-masing pelanggan. Selanjutnya, kartu persediaan. Kartu persediaan merupakan kartu yang dibuat untuk masing-masing barang dagangan yang kita jual sehingga keluar masuk persediaan barang dagangan dapat dilihat dengan jelas. Melalui kartu persediaan, kita dapat mengetahui sisa dari masing-masing persediaan barang dagang yang kita jual. Demikian video pembahasan proses bisnis di bidang akuntansi pada perusahaan dagang. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan post di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video lainnya di channel Akuntansi Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.